Terima kasih. Dibuka dulu untuk sesi penanya jawab 3 orang ya, Kak. Silahkan yang mau tanya jawab. Ada yang mau bertanya, Kak? Kakak moderator izin bertanya. Ya, saya izin bertanya, kenapa kitab Al-Muwatta ini kan dikarang oleh Imam Malik ya, kan termasuk juga salah satu imam yang mazhab fikih gitu. Lalu kenapa kitab beliau tidak masuk ke dalam kutubus sittah? Karena kan dalam pikiran saya kan karena Imam Malik ini termasuk ulama yang besar ya, otomatis kan dalam penulisan kitab kitab hadis yang sunnah otomatis kan lebih berpengaruh besar juga kan karena beliau juga termasuk salah satu imam di antara 4 mazhab gitu. Kenapa tidak masuk ke dalam dalam tatanan kutubus sittah? Kemudian yang kedua, kelebihan kitab Imam Malik ini daripada kitab Sunan yang lainnya apa, Kak? Sekian, terima kasih. Cari. Lagi satu, Kak. Ada yang mau bertanya? Mungkin kakak pemateri ada yang mau jawab yang ditanya oleh Kak Ulan. Bisa juga kakak-kakak yang lain bisa membantu menjawab, dipersilahkan. Jadi kan kalau kita sebelum UTS itu kan kitabnya setiap pertemuan tuh kadang 2, kadang 3 gitu kan. Jadi kalau misalnya saya serahkan membacanya ke teman-teman itu nanti nggak sempat, waktunya nggak cukup. Nah sekarang ini kan cuma 1. Jadi nanti kita buka kitabnya, nanti kita baca bareng-bareng. Supaya apa? Supaya belajar gitu kan. Kan memang kajian kitab hadis ini diperuntukkan untuk apa? Untuk supaya teman-teman itu bisa melihat sendiri, mengkaji sendiri kitab yang memang yang sedang dalam pembahasan pada saat itu gitu. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai Imam Malik, salah satu imam mazhab 4. Sebelumnya kemarin itu kan sebelum UTS itu kan ada 3 ya langsung Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Imam Ahmad bin Hambal. Kalau sekarang kita balik lagi ke awal yaitu ke Imam Malik. Jadi sebenarnya harusnya kalau secara urutan Muwatta ini pertama karena beliau
beliau ini, Imam Malik ini menulis Muwatta, dan beliau ini dikategorikan dalam kitab pertama mengenai kumpulan hadis yang ditulis gitu kan, di tahun beliau kelahiran 93 kan, berarti awal-awal kedua. Jadi Imam Malik sendiri terkenalnya sebagai Imam Darul Hijrah, maksudnya beliau ini lahir di Madinah, kemudian besar di Madinah, dan kemudian banyak sekali di Madinah beliau banyak sekali berguru ke para seniornya di Madinah, kan beliau kan tabi'in, jadi gurunya ya golongan tabi'in. Kemudian banyak sekali para murid-murid beliau yang berdatangan ke Madinah khusus untuk belajar ke beliau. Nah, kita lihat Muwatta sendiri secara karakternya dia. Muwatta itu ditulis tujuan utamanya sih selain mengumpulkan hadis, di situ juga mengumpulkan asarus sahabat, kemudian asarut tabi'in gitu kan. Nah, terus kemudian disebutkan di situ juga ada perkataan-perkataan yang datang dari Imam Malik sendiri. Makanya kemudian Muwatta ini seringnya, lebih terkenalnya dikategorikan sebagai kitab fikih, bukan kitab hadis. Ya, meskipun isinya adalah hadis dan fikih gitu kan. Kayak misalnya kita lihat ada kitabnya Sayyid Sabiq itu namanya Fiqhus Sunnah. Itu kitab fikih, cuman isinya hadis-hadis yang terkait wudhu, terkait sholat, terkait puasa, dan seterusnya. Nah, Muwatta ini orang dulu mereka nggak sepakat ini, ada yang bilang beliau ini kitab ini kategorinya kitab kutubul hadis, ada yang bilang enggak, ini lebih cocok ke fikih karena di dalamnya itu memuat banyak sekali perkataan Imam Malik, dan itu adalah salah satu usul atau salah satu sumber utama dari madhab Maliki gitu kan. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa kitab Muwatta ini banyak sekali kitab yang ditulis sebagai syarahnya, sebagai syarah, sebagai atraf dan sebagainya, itu banyak. Kemudian Imam Malik menulis kitab Muwatta. Nah, kitab ini nah, ketika beliau masih menulis ya, nah kumpulan kitabnya itu nanti diajarkan kepada murid-muridnya di halaqahnya beliau. Makanya kemudian nanti ada sampai ke kita itu banyak sekali riwayat terkait kitab Muwatta sendiri. Jadi begini, Imam Malik membaca kitabnya, nanti murid-muridnya menulis sendiri gitu kan, menulis sendiri. Kadang juga beliau menyuruh muridnya membacakan. Nanti dalam riwayat-riwayat yang ada disebutkan itu, misalnya Sami'ah, misalnya gini, nanti kita akan menemukan sebuah hadis di Muwatta yang pakai sigat haddasana, pakai haddasana. Jadi maksudnya Imam Maliknya yang berbicara gitu ya. Kemudian kadang-kadang Sami, kadang-kadang diawali dengan Sami itu, saya mendengarkan Malik mengatakan gitu kan, berarti itu Imam Maliknya yang berbicara juga. Kadang-kadang beliau pakai sigot lain, artinya muridnya yang membaca, beliau mendengarkan, seperti itu. Jadi nanti di setiap riwayat itu nanti dijelaskan. Nah, dari mana kita tahu ada banyak riwayat? Ya tentu saja dari paling mudah, cara paling mudah mengetahui bagaimana perhatian para ulama atau siapa saja yang menjadi rawinya Muwatta, atau syarah-syarahnya ada di mana saja, ya kita lihat langsung di kitabnya, karena biasanya diawali dengan apa? Dengan muqaddimah. Muqaddimah itu nanti berisi berisi segala hal yang terkait dengan mu'alif atau penulis, dan juga al-mu'allaf yang ditulis. Jadi mu'alifnya adalah Malik bin Anas. Kebalik,
Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Nabi, maulanya maulanya Nabi. Nah, kalau Malik bin Anas itu imamul madhab gitu ya. Dan jadi namanya emang nggak banyak berubah. Jadi ini saya punya 2 edisi Muwatta. Nanti kita bisa lihat perbandingan antara keduanya. Kalau Muwatta yang cetak yang ini riwayatnya lah Yahya bin Yahya Al-Laisi Al-Andalusi. Yahya ini datang dari Andalus, Spanyol, datang berguru ke Imam Malik di Madinah. Jadi beliau sudah belajar. Jadi Yahya ini, riwayat Yahya ini yang paling ini ya, yang paling terkenal gitu ya, salah satu yang paling terkenal yang dipakai di Andalus, di Maghrib Arabi. Jadi di Spanyol, Maroko, Aljazair, Tunis itu rata-ratanya ambil riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laisi. Dia sudah dapat riwayat dari gurunya sebenarnya, tapi kemudian dia pergi sendiri langsung mencari Imam Maliknya dan beliau berguru sama Imam Malik langsung. Nah, ini adalah cetakan Darul Qarb Al-Islami ditahqiq oleh Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Hafizullah. Tahqiqnya masih hidup ini. Oke. Dan kalau yang ini, yang pertama, ini adalah Muwatta, tapi di sini tidak disebutkan ya riwayat siapa. Mungkin nanti campuran dari banyak riwayat. Nah, ini adalah pentakliknya adalah Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kalau teman-teman ingat, Muhammad Fuad Abdul Baqi itu yang menulis Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran. Jadi beliau ini bikin, misalnya di dalam Al-Quran itu ada kalimat Al-Mu'minun ada berapa, di surat apa aja. Nah, itu beliau bikin indeksnya. Nanti kalau teman-teman sedang belajar ilmu tafsir, biasanya banyak merujuk ke Al-Mu'jam Al-Mufahras ini. Oke, jadi ini adalah 2 kitabnya. Nah, sini disebutkan orang siapa saja yang meriwayatkan Muwatta dari Imam Malik langsung. Orang Madinah sendiri ada yang tercatat ada 17. Yang orang Mekah ada Yahya bin Quza'ah dan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini menghafalkan Muwatta di Mekah ketika beliau berusia 10 tahun. Kemudian beliau pergi ke Madinah ya, mau ketemu langsung sama Imam Malik. Makanya kemudian dianggapnya banyak ahli yang menganggap madhab Syafi'i itu adalah ekstensi daripada madhab Maliki gitu kan. Karena apa? Karena Imam Syafi'i bergurunya ke Imam Malik gitu kan. Ya meskipun nanti pasti kita lihat ada perbedaan madhab di banyak furu itu kan, tapi kedua-duanya ini guru dan murid gitu kan, sumbernya satu. Kalau orang Mesir min ahli Misra ini ada 1, Muhammad Abdullah bin Wahab, Abdurrahman bin Qasim, Abdullah bin Abdul Hakam, ada 10 yang tercatat. Kemudian orang Irak ini banyak. Ini menunjukkan bahwa mereka datang langsung ketemu Imam Malik dan mengambil sanadnya Muwatta dari beliau gitu kan. Kemudian min ahli Maghrib minal Andalus, nah ini Ibnu Syabtun, kemudian Yahya bin Yahya Al-Laisi, Hafiz Ibnu Abdus Salam, ada berapa, 13-an. Orang Kairawan ada Asad bin Furat, orang Tunis ada Ali bin Ziyad, Jam dan seterusnya. Sehingga karena banyak muridnya ini nanti akhirnya nushahnya atau teksnya, naskahnya itu nanti banyak macam kan. Karena setiap orang pasti nulis kan. Setiap orang pasti nulis. Jadi nanti yang sampai ke kita itu tulisannya siapa gitu.
Atau biasanya gini, seorang itu menulis, misalnya Asad bin Furat menulis. Kemudian dia pulang ke Tunis. Nanti beliau ngajar ke muridnya. Artinya muridnya nanti dapat sanad dari Asad bin Furat, Imam Malik. Jadi nanti akhirnya banyak gitu ya, banyak riwayatnya. Terus kemudian misalnya siapa lagi gitu, misalnya berguru dari 2 orang. Artinya dia punya riwayat 2 dari gurunya yang pertama dan gurunya yang kedua selain dari Imam Malik. Jadi itu yang menyebabkan Muwatta ini menjadi salah satu kitab rujukan utama di dalam fikih Maliki, dalam hadis juga, selain memang dia emang rujukan dalam fikih Maliki. Nah, selanjutnya mengapa dia nanti aja deh itu. Sudah dapat jawabannya belum? Siapa yang tadi kelompok 8? Saya nggak ingat namanya. Tunggu, saya cari dulu. Sudah dapat belum jawabannya untuk pertanyaannya Uti? Oke, saya lanjut lagi deh ya. Pokoknya kalau nanti udah dapat jawabannya nanti saya dikasih tahu. Udah? Iya, saya mau coba jawab pertanyaan dari Kak Uti. Ya, boleh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenai alasan kitab Imam Malik ini atau Al-Muwatta tidak masuk dalam Kutubus Sittah, seperti yang tadi Ibu bilang, bahwasanya di dalam makalah itu juga sebenarnya sudah tertulis ya. Jadi ada 3 pendapat ulama yang bertanya sebenarnya kitab Al-Muwatta ini tuh kitab fikih saja atau kitab hadis saja atau memang kedua-duanya. Nah, di antara 3 ulama tersebut yang 2-nya berpendapat bahwa kitab Al-Muwatta ini sebenarnya kitab fikih karena dilihat dari sistematika penyusunannya, terus juga argumen yang dipeganginya, jadi dilihatnya tuh tujuan Imam Malik mengumpulkan hadis itu tidak lain untuk sebagai hujah ya, atau memperkuat tentang bab-bab yang termuat, bab-bab fikih yang termuat dalam kitab tersebut. Nah, sedangkan satu ulama yang berpendapat bahwa kitab Al-Muwatta ini bukan hanya sekedar kitab fikih saja, tapi juga kitab hadis, karena sistematika fikih yang dipakai dalam kitab hadis yang lain di samping Imam Malik sesekali juga mengadakan kritik melalui pendapat beliau dalam mengomentari sebuah riwayat hadis. Nah, biasanya kan kalau dikatakan kitab fikih itu dimulai dari bab Toharoh ya teman-teman. Nah, tapi kitab Al-Muwatta ini dimulainya dari waktu-waktu sholat. Jadi mungkin jadi salah satu alasan mengapa kitab Al-Muwatta ini tidak masuk dalam Kutubus Sittah, karena kitab Imam Malik ini itu juga lebih unggul dalam fikih-fikihnya yang kemudian dikuatkan oleh hadis-hadis. Kemudian keunggulan atau karakteristik yang membedakan kitab Al-Muwatta Imam Malik ini dengan kitab-kitab lain itu apa saja? Mungkin kalau pendapat dari saya itu karena kitab ini tuh kan tidak masuk dalam Kutubus Sittah ya, tapi ada juga yang berpendapat kitab Al-Muwatta ini satu-satunya kitab di luar Kutubus Sittah, akan tetapi ada yang menganggapnya bahwa kitab ini tuh di atas dari Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Nah, ini yang seperti tadi juga Ibu sudah jelaskan ya, karena ini termasuk kitab awal-awal dalam yang memuat kumpulan hadis-hadis. Kemudian juga diunggulkannya karena Imam Malik sendiri ini ya memang imam besar ya, salah satu imam besar dari mazhab Sunni. Jadi banyak orang yang memakai kitab Al-Muwatta ini sebagai kitab hadis ataupun kitab fikih di atas Bukhari ataupun Muslim, karena mereka bermadzhab yang sama. Mungkin kalau dari saya itu aja, Kak Uti, mohon koreksinya Ibu, dan juga kalau teman-teman ada yang ingin menambahkan.
Oke, makasih Dita. Saya ambil alih lagi ya. Ya, Ibu. Nambahin sedikit terkait muwatta. Al-muwatta ini karena isinya macam-macam. Jadi kan kalau kita lihat kategori kutubus sita itu dia cari yang Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu kan yang awal. Kita lihat bahwa kedua-duanya ini memang kayak muntaqal gitu. Maksudnya dia itu yang dipilih aja, hadis-hadis sahih terpilih gitu. Sementara muwatta ini karena dia masih awal ya, jadi di situ itu ada campuran asar sahabat, ada qaul tabi'in dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian salah satu alasan juga yang kemudian orang bilang kayaknya nggak cocok untuk dimasukkan ke kutubus sitah gitu kan. Meskipun kita tahu bahwa sebenarnya kutubus sitah sendiri itu bersumber banyak ngambil sumber dari muwatta dan bahkan hadis-hadis muwatta itu rata-rata ada semua di kutubus sitah gitu. Jadi ada sanad yang lain atau bahkan sanadnya masih sama dan itu ada di kutubus sitah. Meskipun kutubus sitahnya itu nggak ada kaul, nggak ada asar sahabat dan sebagainya, lebih karena Imam Malik sendiri ketika menulis ini kan memang supaya ilmu yang ada di beliau itu nggak hilang gitu, nggak terus tidak tercatat, dan nggak cuman ingin mengumpulkan hadis aja, tapi juga bagaimana pendapat sahabat fulan tentang hal ini, bagaimana pendapat tabiin fulan mengenai hal tersebut, kemudian bagaimana pendapat beliau sendiri kan nanti akan kita lihat bahwa di situ ada qala Malik, gimana gitu ya. Jadi pendapat beliau sendiri terkait itu. Jadi beliau ingin merekam apa-apa kaul-kaul yang dipakai di masa itu, di Madinah pada masa itu. Makanya kemudian kita lihat nanti di Madhab Maliki itu ada yang namanya amal ahlu Madinah. Bagaimana Imam Malik itu menjadikan meskipun hadisnya itu statusnya nggak sahih misalnya, maksudnya hasan atau dalam kategori sanadnya itu kurang bagus, tapi ketika itu ada pengamalannya, nah itu dipakai gitu. Kalau ada pengamalannya di antara, apalagi di ahli Madinah, nah orang Madinah kan mereka lihat sendiri bagaimana Rasulullah bersikap dan sebagainya. Nah, itu dipakai di madhab Maliki. Meskipun dalam madhab lain tidak dipakai sebagai salah satu sumber. Oke, sekarang kita balik lagi ke kitabnya. Ini nusah-nusah yang dipakai dalam ini. Jadi sekitar ada berapa ini 13, 14. Di sini di kitab yang ini disebutkan syarah-syarahnya Muwatta itu siapa aja. Orang-orang yang mensyarahi Muwatta misalnya Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid dan Al-Istidkar. Kemudian Abdul Walid bin Sofar, kemudian Qadi Muhammad bin Sulaiman bin Khalifah, kemudian Abu Bakar bin Sabiq As-Saqli, kemudian Al-Qadi Abu Abdullah bin Hajj, Abdul Walid bin Awad, Al-Muqtabas miliknya Al-Batliyusi, Abdul Qasim bin Hidda, dan seterusnya. Jadi ini banyak yang menulis syarah Muwatta yang mensyarahi gharibul Muwatta. Jadi kan pasti ada lafaz-lafaz yang gharib, yang asing ya, yang perlu ada penjelasan. Udah adzan ya? Oke, saya stop dulu adzan karena di sini adzan ya, saya mau dengarkan adzan dulu. Malik dari Malik dari Ibnu Hisham bahwa Ibnu Syihab bahwa Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan sholat. Jadi suatu hari itu Umar bin Abdul Aziz ini mengakhirkan sholat ya. Kemudian Urwah bin Zubair masuk maksudnya mendatangi beliau
Kemudian beliau dikabari bahwa Mughirah bin Syu'bah itu juga mengakhirkan sholat gitu. Kemudian ketika beliau di Kufah, kemudian fadakhala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari faqala. Kemudian Abu Mas'ud al-Ansari datang ke siapa Mughirah. Dia berkata, "Mahada, ini maksudnya apa? Bukankah Jibril telah datang kepada Nabi menjelaskan." Jadi Jibril datang ke Nabi, kemudian mengajarkan sholat, Nabi sholat pada waktu itu. Kemudian datang lain kali pada suatu waktu Nabi sholat pada waktu itu. Nah, jadi ketika menjelaskan waktu sholat itu kan sebenarnya Nabi datang ke Jibril, nanti kemudian ini meminta sholat atau kemudian keduanya sholat bersama gitu kan. Jadi waktu sholat sudah dijelaskan gitu kan. Kemudian kenapa mereka berdua ini kok mengakhirkan sholat? Nah, makanya Umar bin Abdul Aziz berkata, Urwah, kamu apakah yakin tentang apa yang kau katakan gitu kan? Awa anna Jibrilah walladhi aqama Rasulullah waktu sholat. Apakah benar bahwa Jibril itu yang datang kepada Nabi menjelaskan waktu sholat? Nah, Urwah berkata, kadzalika kana Bashir bin Abi Mas'ud al-Ansari yuhadditsu an abihi. Seperti itulah Bashir bin Mas'ud meriwayatkan dari ayahnya. Nah, ini riwayat ini diriwayatkan dari Malik itu siapa saja Abu Mus'ab Az-Zuhri, Ismail bin Abi Wais di dalam Jami' atau Broni yang Kabir. Kemudian ada juga di Bukhari oleh siapa? Oleh Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. Kemudian ada di Ibnu Hibban, Al-Jauhari atau Barani dalam Kabir. Kemudian di Al-Baihaqi juga di Sunan Al-Baihaqi, dan ini terusnya di bawah. Ya, banyak hadis yang sama kan, kita lihat bahwa hadis tadi itu waktu sholat itu ada di tempat-tempat lain gitu. Ini menunjukkan bahwa hadisnya Muwatta ini merupakan salah satu kitab utama, rujukannya bahkan dia menjadi rujukan oleh rujukan para penulis kitab yang lain. Nah, kemudian di sini ada qala Urwah. Walaqad haddatsatsni Aisyatu zaujur Nabi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil asra wasyamsu fi hujratiha qabla an tathara. Ini penjelasannya. Wa huwa mausulun billadzi qablahu wa huwa maqul Ibnu Syihab Az-Zuhri la mu'allaq kama huwa syarh Bukhari. Nah, jadi ini adalah perkataannya Urwah. Urwah mengatakan bahwa Aisyah mengatakan kepada beliau bahwa Nabi sholat asar dan waktu itu ada ini gitu, masih ada matahari itu masuk ke dalam kamarnya beliau itu. Nah, ini keterangannya ada di bawah sini. Hadis Aisyah ini riwayatnya ada di mana? Ada di sini. Semua ini adalah penjelasan atau ini adalah penguatnya hadis ini ada di kitab-kitab ini semua. Di Darimi ada, Sunan Darimi ada di Musnad Abdul Razak ada, kemudian di Sunan Abu Dawud ada, di Bukhari ada. Nah, Abdullah bin Maslam Al-Qanabi ini adalah riwayat Malik yang dipakai oleh Al-Bukhari. Makanya rata-rata hadis yang ada di Bukhari yang dari Malik itu sumbernya dari Abdullah bin Maslam Al-Qanabi. Ini adalah hadasani lagi. Satu. Oke, hadis ini
ma baina hadaini waktun. Oke, kita baca aja ya. Siapa lagi yang mau baca? Ayo, siapa yang mau nyoba? Saya Ibu. Ibu, Oke. sebelumnya mau tanya. Bu ya. Kak Ziana, maaf bentar ya Kak. Ini Ibu, kan apa ya, tadi kan ada satu ulama yang mengatakan apa namanya, bahwasanya Imam Malik itu ya tidak melihat kesohihannya dari hadis kan, maksudnya makanya ke ini ke sunan, nggak termasuk ke sunan gitu ya Bu. Nah itu dia itu apa ya, mencantum ini itu sampai mana ya Bu, maksudnya kan ada doif juga yang bisa diamalkan gitu. Iya, putus-putus Yun. Coba diulang lagi pertanyaannya. Ya Ibu, maaf sebelumnya off cam ya Bu. Iya, boleh nggak apa-apa. Ya kan tadi di makalah itu ada ini ya Bu, ada pernyataan bahwasanya menurut Abu Zahroh, Al-Muwatta adalah kitab fikih yang tujuan Imam Malik ini mengumpulkan hadis adalah untuk melihat fikih dan bukan melihat kesahihan. Nah, berarti kan selain ya Bu di kitab Muwatta ini, nah itu tingkatan kualitasnya sampai mana ya Bu gitu? Maksudnya kualitas hadisnya yang dicantumkan di kitab Muwatta ini gitu. Oh ya. Muwatta karena dia masih kategori kitab awal ya. Nah, ini sebenarnya nggak seperti misalnya kitab-kitab yang ada setelahnya yang kemudian mereka ini fokus ngurusin ini sahih, ini hasan, ini doif, ini sahih lidatihi, ini kalau kayak misalnya Imam At-Tirmidzi kan banyak kategorinya tuh, hasan, hasan sahih, kemudian hasan li ghairihi, kayak gitu kan. Beliau punya istilah-istilah khusus, ya, beliau bikin istilah khusus. Nah, Imam Malik ini enggak, mereka yang penting ketika misalnya hadisnya ini dianggap sumbernya benar, datang dari Rasulullah, maka hadisnya akan dicantumkan di sini, dicantumkan di Al-Muwatta. Dan kalau kita lihat-lihat lagi kan biasanya Imam Malik menulis nggak disebutkan kan, beliau nggak menyebutkan statusnya kan. Sebenarnya orang-orang yang meneliti statusnya itu kan yang nanti ketika mereka membaca, nanti mereka membandingkan, mereka mencari jalur-jalur yang dari mana saja. Nah, ketika misalnya nih hadis nomor 3 yang tadi kita mau baca, di bawah ini kita lihat ini adalah mursal. Nanti jadi kalau teman-teman mau langsung ngecek statusnya gitu kan, itu ada di keterangan bawah ini, bahwa oh ini hadisnya mursal, oh ini hadisnya apa namanya, ada tadi misalnya maktu gitu kan, atau yang lainnya. Ini nggak ada keterangannya. Tapi nanti kita bisa lihat ke bawah-bawah itu kalau teman-teman mau lihat. Lihat aja di sini nanti langsung ada keterangannya. Nah, kalau kita lihat hadisnya Imam Malik ini kayaknya nggak banyak, atau mungkin rata-ratanya tuh nggak bisa kita kategorikan ini ya doif ya, karena bahkan syawahidnya aja banyak, syahidnya itu banyak. Kita lihat di sini nih, kalau misalnya rawahu Malik an, nah ini kan ada di hadisnya itu ada di An-Nasa'i, ada di Al-Baihaqi, ada di Al-Bukhari. Nah, kalau ada di Bukhari kan berarti dia sahih ya. Kemudian di Muslim. Jadi kita
kalau apa namanya, mungkin ada nanti yang beberapa, ada kayaknya kalau nggak salah ada 4 yang riwayatnya itu dianggap nggak bersambung ke Rasulullah. Nah itu aja, 4 itu aja yang disepakati, apa namanya, Imam Malik nggak menyebutkan sanadnya gitu. Selainnya setelah diteliti, ini syaratnya ini apa namanya, tidak ada yang misalnya jelek sekali dan harus dibuang gitu, nggak ada. Gitu. Coba kita cari ini ya, qaulnya Malik. Nah ini terkait waktu sholat Jumat. Hadis Yahya. Nah di bawahnya ada keterangan. Sorry, bukan hadis Yahya, berarti hadis Umar bin Yahya al-Mazani. An Ibnu Abi Salid anna Utsman bin Affan shalla al-jumu'ata bil Madinati wa shalla al-'asr bil Malal. Qala Malik wa dzalika litahjir wa sur'atis sair. Jadi katanya Utsman bin Affan itu sholat Jumat di Madinah dan sholat asarnya di Malal. Malal itu satu ini ya, di bawah ini dijelaskan adalah suatu tempat antara Mekah dan Madinah sekitar 17 mil dari Madinah. 17 mil itu berarti kalau 1 milnya itu hampir 1,5 kilo, ya sekitar hampir 30 kilo gitu ya dari Madinah. Nah ini karena beliau perjalanan cepat gitu, ada penjelasannya kayak gitu. Nah rata-rata hadisnya Imam Malik yang ada di Muwatta ini nanti akan menjadi sumber atau menjadi pegangan bagi para pemeluk madhab Maliki untuk menjalankan. Jadi misalnya fikih Maliki itu sumbernya di Muwatta gitu. Jadi kita lihat bahwa apa namanya, ketika misalnya ada perbedaan pendapat antara satu madhab dan madhab yang lain, dan biasanya memang mereka nanti akan melihat di Muwatta itu qaul Malik seperti ini. Meskipun ya madhab Maliki ya nggak cuma pendapatnya Imam Malik, pasti nanti pendapatnya Ibnu Abdul Bar, kemudian Ibnu Qasim dan seterusnya itu pasti akan dipakai juga di dalam madhab itu. Nah rata-rata kitab Imam Malik ini haddasani gitu ya. Haddasani an Malik bin Yahya. Haddasani an Malik. Berarti ini dong. Yahyanya nggak disebut di sini. Ya kalau di sini kan haddasani Yahya an Malik gitu kan. Maksudnya Yahya bin Yahya al-Laitsi tadi. Nah, ini haddasani an Malik bin an Sa'ih bin Sa'id. Jadi lupa nggak kesebut di sini. Yahyanya nggak kesebut di sini. Nggak tahu itu emang kesengajaannya atau gimana. Nanti kita lihat apakah ada keterangan di bawahnya. 1. Wa isnadu al-Muqaddif fa inna Yahya bin Sa'id al-Ansari lam yalqi Umar bin Khattab. Nah, ini adalah asar perkataannya Malik yang mungkoti gitu maksudnya. Kenapa mungkoti? Ya, terputus di tabiinnya. Kenapa? Karena ya Yahya bin Sa'id al-Ansari ini tidak ketemu dengan Umar bin Khattab. Hadisnya ini. Yahya bin Sa'id. Di sini harusnya ada orang sebelum langsung ke Umar bin Khattab. Karena mereka ini beda zaman gitu ya, beda jalur, beda imam beda zaman atau memang beda kota. Kayaknya beda zaman sih. Beda zaman, udah meninggal. Nah, di sini statusnya mungkoti. Tapi kan Imam Malik nggak ngasih keterangan di sini bahwa ini hadisnya dalam mungkoti gitu kan. Yang ngasih keterangan ya muhakkik yang datang setelahnya.
selain perkataannya Imam Malik, di sini juga ada pendapatnya Yahya sendiri. Nah, di sini disebutkan qala Yahya, qala Malik. Oh enggak, ini maksudnya Yahya mendengar dari Malik sih. Di Yahya enggak masukin, tapi ini adalah katanya Malik. Jadi kan kita lihat bahwa banyak sekali qaul-qaul Malik ada di sini kan. Rata-rata satu hadis ada qala Malik. Satu hadis ada qala Malik. Gitu. Oke. Masih ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya tapi lewat personal chat boleh ya Bu? Soalnya waktunya udah habis. Waktunya udah habis ya? Berhentinya, berhentinya Bu. Bukannya jam ini 12.50? Ya Ih, Ibu, jam 12.50. masih ada waktunya. Jadi kenapa saya suruh baca gitu? Ya, ya udah silakan mau nanya. Kamu mau nanya apa, Win? Bentar Ibu, Winda izin bertanya. Tadi kan Ibu bilang berarti yang kitab Muwatta ini lebih masuk ke ranah fikih. Nah, pertanyaan Winda itu emang ada ikhtilaf, jadi ulama itu ada yang anggap ini masuk ke fikih, ini masuk ke hadis, atau emang kayak ada standar penetapan gitu nggak sih Bu? Standar penetapan di mana ini tuh masuk kitab hadis walaupun ini tuh banyak di fikihnya, ini tuh masuk ke kitab fikih walaupun ini bahasanya lebih ke hadis gitu, ada standar penetapannya gitu atau gimana Bu? Oke. Jadi kemungkinan dianggapnya lebih ke fikih itu kan karena banyak sekali menyebutkan pendapat-pendapat Imam Malik. Kemudian juga karena di situ juga ada qaul asar sahabat dan sebagainya gitu kan. Jadi ini kok nggak maksudnya porsi dari hal-hal yang di luar hadisnya itu banyak gitu. Makanya kemudian dianggapnya sebagai lebih cocok dianggap sebagai kitab fikih, meskipun sebenarnya kalau mau distandarisasi ya sebenarnya tergantung ini sih, kayak misalnya sebenarnya nggak ada konsensusnya, nggak kesepakatan, nggak ada kesepakatan oh ini kita masukin ke hadis aja, cuman itu adalah sebagai pendapat pribadi siapa gitu ya, misalnya Hafiz Ali Roqi pendapatnya seperti ini, Ibnu Salah bilangnya seperti ini, kayak gitu. Saya nggak menemukan mereka buat kesepakatan bareng gitu sih. Cuman biasanya misalnya Al-Alai mengatakan seperti ini dan kemudian disetujui oleh Ibnu Hajar misalnya. Nah, itu berarti ya udah gitu. Akhirnya jadi satu pendapat tersendiri, nanti kelompok lain bilangnya satu pendapat beda pendapat yang lain. Dan memang kalau bagi Malikiyah Muwatta ini dia ini statusnya bisa dibandingkan dengan Sahih Bukhari gitu ya. Jadi yang kalau misalnya bagi kita secara umum Sahih Bukhari itu kan asahul kitab ba'da kitabillah. Jadi kitab yang paling sahih setelah setelah Quran ya, setelah Quran. Kalau bagi Malikiyah asahul kitab ba'dal Quran itu ya Muwatta, seperti itu. Nah, jadi karena fadlnya Imam Malik terhadap para beliau ini kan yang pertama ya, yang dianggap yang paling pertama menulis kitab hadis, dan kemudian kitab-kitab penulis hadis itu kan mereka mengambil riwayat dari Malik juga. Akhirnya dia ini dianggapnya yang lebih utama dari yang lainnya.
Kalau kesepakatannya sih standarnya sih nggak ada, paling pendapat pribadi nanti diaminkan oleh yang lain, gitu nanti jadi satu madhab sendiri, gitu. Twin. Baik, Ibu Winda izin bertanya lagi, Bu. Jadi kan yang Yahya sama Syafi'i itu kan sama-sama belajar di Imam Malik ya, Bu ya. Tapi kenapa Syafi'i itu mana buat kitab lain yang justru beda sama Muwatta itu sendiri, terus juga bahkan buat mazhab yang jauh berbeda sama yang Imam Malik, sedangkan kalau yang Yahya yang tadi Ibu buka kitabnya itu masih apa ya? Masih apa? Mewarnakan Imam Maliknya gitu, nggak ngebuat mazhab lain dan kitabnya juga nggak jauh-jauh beda dari Imam Malik itu sendiri. Itu gimana, Bu? Oke, bagaimana sebuah madhab bisa berkembang? Misalnya gini sekarang nih. Pendapat saya terkait Sahih Bukhari, terkait Sahih Muslim dan sebagainya itu misalnya A gitu ya. Terus kamu meskipun kita belajar bareng, tapi bisa aja kamu nanti punya pendapat yang lain terkait Sahih Bukhari, terkait satu hal, tapi nanti kita akan bisa berbeda pendapat gitu kan, tergantung bagaimana cara kita berpikir, ya enggak? Nah, itu yang kemudian nanti kita bisa lihat bahwa kenapa sih dia muridnya tapi kemudian nanti Imam Syafi'i punya madhabnya sendiri, yaitu karena meskipun sumbernya satu, itu nanti pasti mereka punya sudut pandang masing-masing gitu kan. Kayak misalnya gini aja, Al-Qur'annya satu. Tapi kan mufassir itu kan banyak. Kemudian tafsirannya juga macam-macam. Ada yang saya nggak tahu semester berapa sih, ini 4 ya. Berarti udah ini ya, maksudnya belajar ulumul Quran ya. Berarti nanti kita lihat tafsir itu ada yang coraknya coraknya ilmi, atau nanti ada yang coraknya tasawufi, ada nanti yang coraknya yang lain gitu kan, macam-macam gitu. Nah, itu yang sama madhab juga berkembang seperti itu. Sekarang kasusnya Al-Laisi. Kenapa Al-Laisi nggak bikin madhab fikih sendiri misalnya? Tidak semua orang punya kemampuan untuk membuat kerangka berpikir yang berbeda gitu ya. Mungkin kalau Yahya ini misalnya dia konsentrasinya di hadis, kemudian beliau memang fokusnya ya belajar hadis gitu ya, belajar hadis aja, nanti diajarkan di waktu dia pulang ke negaranya. Jadi dia memang cara berpikir dia nanti akan dalam kerangka Malik ya, memang Yahya ini Malikiyatul Maghrib. Meskipun nanti madhab Maliki sendiri itu ada perbedaan pendapat dalam madhabnya. Madhab Maliki yang ada di Madinah atau misalnya ada di Hijaz atau di Irak misalnya, nggak ada. Sedikit lumayan lah ada. Mesir misalnya, Malikiyah Mesir itu nanti punya pendapat yang berbeda dengan Malikiyah yang ada di Maghrib gitu. Jadi madhab sendiri itu nanti ketika Imam Malik punya ro'yun begini, ro'yunnya misalnya A gitu ya, pendapat dia misalnya A. Nanti muridnya datang membaca, kayaknya saya nggak cocok nih sama pendapatnya Imam Malik. Saya lebih condong terkait kasus ini, pendapat saya adalah B. Ya gitu. Nanti datang lagi muridnya dia mengomentari perbedaan pendapat antara keduanya ini. Jadi nanti menjelaskan, jadi pendapatnya Malik itu A karena seperti ini. Sementara madhab yang gurunya si muridnya Imam Malik ini B karena
zamannya yang berbeda atau karena kasusnya yang berbeda dan sebagainya. Itulah kemudian makanya banyak sekali perbedaan pendapat dalam sebuah madhab. Dalam satu madhab aja mereka berbeda pendapat, apalagi dengan madhab yang lain yang punya kerangka berpikir yang berbeda, kayak gitu. Jadi makanya fikih itu sebenarnya kalau kita lihat itu kan itu semua sih ijtihad ya. Jadi mereka itu ijtihad menafsirkan apa yang mereka pahami mengenai ayat Al-Qur'an, apa yang mereka pahami mengenai hadis Nabi, mereka beristihad dan hasil istihadnya yaitu jadinya fikih. Ada yang bilang, oh kalau dalam kasus ini hukumnya nggak boleh. Nanti ada yang bilang dalam kasus yang sama hukumnya boleh. Ada yang bilang dalam kasus yang sama hukumnya sunnah. Kan? Nah, itu tinggal nanti kita mau milih ikut siapa, mau ikut yang mana. Kayak gitu. Oke, itu semoga bisa dipahami terkait perbedaan pendapat. Jadi ya santai aja kalau kita lihat misalnya misalnya ada yang Malikiyah bilang boleh, nanti Syafi'iyah bilang nggak boleh misalnya. Syafi'iyah bilangnya kunut, nanti Malikiyahnya bilang yang kemarin kapan waktu itu kita belajar apa ya, kunut ya. Makanya kan Imam Syafi'i menganggap kunutnya itu ba'da apa sih? Ba'da bangun dari ruku'. Ada yang nanti pendapat yang rajih jadi Malikiyah bilangnya enggak, subuh itu enggak ada kunutnya. Kunutnya itu nanti kalau Ramadan. Karena ada riwayat yang ada riwayat bahwa Nabi itu baca kunutnya itu pas Ramadan, pas ini pas terawih itu, habis terawih itu. Dan nanti banyak lah pokoknya perbedaan pendapat antar madhab. Jadi antar madhab dengan intra madhab sendiri juga ada banyak perbedaannya. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman, ya makanya tadi itu jangan kaget kalau ada misalnya ada yang bilang, oh kita udah biasa mengamalkan seperti ini, nanti terus ada orang datang, enggak itu hadisnya doif terkait begini. Nah itu tinggal ditanya aja, oh ini versi siapa, ditanya, oh ini menurut madhabnya siapa, ini menurut keterangannya imam siapa, nanti jadi nanti enak gitu kan, diskusinya itu adalah diskusi yang ilmiah gitu, bukan saling menuduh, oh enggak kamu itu doif amalannya doif semua. Ada yang bilang enggak kok, ini adalah enggak, kamu itu ini bid'ah gitu ya, bid'ah gitu. Nanti yang satunya lagi bilang, enggak ini ada sumbernya, ada perkataan ulamanya, ada penguatnya gitu. Jadi ajakin aja di diskusi ilmiah mana, jelaskan, coba dilihatin sumber-sumbernya, bagaimana aqwal ulama. Jadi kalau misalnya cuma lihat hadis dan ayatnya aja, nanti ini biasanya sering orang keselip di situ bahwa dohirnya itu seolah-olah seperti itu, nanti dilihat bahwa di bawahnya sebuah ayat atau sebuah hadis ini nanti pasti ada banyak pendapat yang mungkin itu macam-macam berbeda, tergantung siapa yang mengatakan, dan juga waktunya berbeda. Imam Syafi'i sendiri ketika beliau berada di Mesir, pendapatnya berbeda ketika beliau ada di Madinah gitu kan. Jadi qaul qadim dan qaul jadid kan, qaul qadimnya memperbolehkan, qaul jadidnya nggak memperbolehkan, atau sebaliknya. Itu gimana? Ya nggak apa-apa, meskipun orangnya satu, tapi kan waktunya beda. Jadi bukan berarti Imam Syafi'i terus kok plan gitu ganti pendapat, ya enggak. Ketika orang melihat permasalahan di suatu tempat mungkin beda dengan adat istiadat di tempat yang lain. Itu fikih. Jadi fikih itu banyak ininya, bagaimana cara seorang mujtahid membumikan
atau mengimplementasikan apa yang ada di teks Quran dan teks Sunnah, disesuaikan dengan keadaan masyarakat di mana dia berada. Itu fikih. Oke, waktunya sudah habis ya. Saya mau sholat. Jadi kita cukupkan Terima aja kasih, Bu, sampai ya sama-sama. Jadi cukup sekian presentasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tunggu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.